Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang banyak yang akan membuat kamu kaget di akhir tahun ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya buat Libra. Tapi ingat juga buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, Libra. Kita akan shuffle kartunya buat Libra. Banyak yang akan membuat kamu kaget di akhir tahun ini. Apakah itu? Dan ini bacaan secara general, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Libra. Ya. Wow, luar biasa ya buat Libra. Di akhir tahun ini, kamu akan bahagia ya. Bahagia akan ada di depan mata kamu sebentar lagi. Di bulan ini mungkin sudah mulai ya kelihatan ya kebahagiaan itu. Walaupun mungkin ada suatu masalah, walaupun mungkin ada suatu konflik juga, tapi semua itu endingnya aku yakin akan bahagia ya. Ini dia bahagia. Libra. Kita melihat ya di sini. Peace itu perdamaian, ada yang benar-benar kayak ingin damai nih sama kamu ya. Ada seseorang yang mungkin ingin berdamai sama kamu, ada orang-orang yang mungkin merasa kayak ingin mendekat ke kamu lagi nih ya. Atau kamu di sini, diri kamu yang kayak aku pengen menarik diri dulu deh gitu ya. Dari semua orang, aku lebih fokus kepada diri aku sendiri gitu loh. Karena aku melihat nih ada sebuah harapan aku untuk memperbaiki semuanya ya. Ini tentang Libra ya. Tapi kalau tentang seseorang mungkin di sini, seseorang yang kamu fokuskan, dia seperti ingin berdamai dengan kamu. Dia seperti sudah melihat kamu kalau kamu itu mungkin orang yang berbeda. Tidak seperti dulu lagi yang dulu dia kenal gitu loh. Yang dulu dia kenal itu mungkin kamu ataupun dia ya. Ini juga bisa vice versa. Kamu yang kekanak-kanakan dulu dan akhirnya kamu menjadi orang yang bijaksana, dewasa, atau kamu melihat seseorang ya. Bahwasanya seseorang itu pengen mendekat ke kamu karena dia merasa dia sudah berubah gitu loh. Aku sudah menjadi versi yang terbaik begitu. Ya kamu melihat seseorang itu benar-benar kayak dia memang berubah ya. Tapi mungkin di sini ada hal yang perlu kamu pertimbangkan lagi tentang seseorang ini, oke? Nah, lanjut. Nah, ini juga mending. Ada seseorang yang benar-benar kayak memikirkan kamu, dia ingin memperbaiki gitu ya hubungan dengan kamu, dia ingin mendekat ke kamu di sini. Jadi inilah seperti ya mungkin sebuah hubungan mungkin ya, hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin saat ini lagi berkonflik, mungkin saat ini lagi berjauhan, ada miskomunikasi antara kamu dengan dia ya. Banyak hal yang mungkin terjadi di sini, tidak hanya 1 atau 2 atau 3 masalah gitu ya. Nah tapi semua itu mungkin ada niat dari seseorang itu untuk memperbaiki semuanya. Kalau dia sudah mengecewakan kamu, mungkin dia ingin mengakui kesalahannya. Mungkin dia ingin menebus kesalahannya. Atau dia ingin benar-benar kayak memahami kalau cinta yang dia miliki hanya ke kamu. Makanya di sini berharap dia punya harapan ya. Di sini dia punya harapan supaya kamu dengan dia masih bisa berbaikan lagi kata. Atau ada seseorang nih yang mulai ingin mendekat ke kamu. Dan dia tahu kalau sulit sekali untuk mendapatkan kamu atau untuk mendekat ke kamu aja sulit gitu loh. Nah, namun di sini ada sebuah perbaikan, ada sebuah perubahan. Perlahan-perlahan kamu dengan dia mungkin bisa saja mulai mendekat, mulai ada jalan ya begitu. Oke? Mungkin ada juga beberapa dari kamu itu ada yang punya masalah di masa lalu yang belum selesai ya. Di mana kamu ingin cepat menyelesaikannya. Ya mungkin kamu yang belum bisa move on atau mungkin ada orang di masa lalu yang terus mengganggu kamu. Entah itu dia ada di pikiran kamu atau dia mungkin sering masuk ke dalam mimpi kamu begitu ya. Ya kamu jangan beranggapan kalau mungkin kamu dikena mistik-mistik begitu ya. Tapi itu mungkin karena ada energi dia
yang terkoneksi dengan kamu gitu loh. Makanya itu juga, terbaca di pikiran kamu, ya. Nah, sekarang mungkin mulai saatnya kamu perlahan-perlahan untuk melupakan dan, ya jadikanlah, seseorang yang mungkin ada di sekeliling kamu saat ini, yang bisa membuat kamu bisa move on dari mereka, dari dia-dia gitu ya. Nah, ini aku lihat ya, Libra. Dan ini juga ada yang saat kamu benar-benar kayak, sulit melupakan seseorang, tapi pelan-pelan bisa melupakan karena kamu akan, bertemu dengan yang benar-benar bisa membuat hidup kamu seimbang, gitu ya. Ada keseimbangan nantinya, ya, yang awalnya sulit melupakan seseorang tahu-tahu bisa dengan hadirnya seseorang ini gitu loh, orang yang lain nih gitu, bukan orang di masa lalu ya. Ya ini juga akan membuat kamu kaget, kok bisa ya aku, menikmati kebersamaan aku dengan seseorang yang baru ini gitu, atau aku kok bisa membuka hati aku ya, yang awalnya kamu sulit untuk membuka hati menerima seseorang, tapi dengan yang ini gitu loh, kamu bisa mungkin dengan mudah untuk menerimanya ya. Nggak tahu juga ya apakah dia ini orang yang sudah lama kamu kenal ya, orang yang mungkin sudah lama menjalin hubungan dengan kamu, tapi dalam konteks bersahabat ya. Namun disinilah seperti akan ada perubahan, perbaikan juga pada diri kamu. Ya, dan aku juga mungkin merasakan ya, ini mungkin perbaikan untuk diri kamu juga. Di mana kamu yang dulunya tidak punya tujuan hidup. Nah, namun saat seseorang ini hadir, kamu merasa, ah, aku punya target nih dalam hidup aku punya tujuan. Nah, disitulah dimulai hidup baru kamu ya. Dan kamu merasa hidup saat kamu ketemu dengan seseorang ini. Oke, Libra. Kita akan coba lihat lagi dengan kata tarot ya. Apakah yang terbaca? Buat Libra. Apakah yang terbaca buat Libra? Jika kamu memfokuskan seseorang secara otomatis, energi orang itu akan kebaca di sini ya, Libra, dan itu juga bisa vice versa. Oke. Kita juga akan lihat apa zodiak-zodiak yang mungkin yang terkoneksi dengan kamu. Ini bisa saja nantinya untuk percintaannya kamu yang aku baca ya, buat Libra. Ya. Wow, Libra, di sini ada The High Priestess. Beberapa dari Libra, mungkin kamu sudah mulai memperbaiki keyakinan kamu, memperbaiki diri kamu, dan kamu mungkin udah lebih religi saat ini, begitu ya. Karena kamu tahu bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini itu karena skenario yang sudah semesta buat kita semua ya, termasuk kamu juga. Disitulah kamu mencoba untuk meminta petunjuk dari semesta gitu loh, bahwasanya apa yang harus aku lakukan. Nah caranya ya mungkin kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam ya, mungkin dengan melakukan ibadah rutin kamu ya, yang wajib buat kamu ya kamu lakukan begitu ya. Terus mungkin kamu juga selalu berbuat kebaikan begitu ya, kamu juga melakukan hal-hal yang positif, sehingga akhirnya Tuhan akan memberikan satu perubahan kepada kamu, yaitu adalah kebahagiaan ini, kebahagiaan. Oke. Atau seseorang yang mungkin benar-benar kayak hadir ke dalam hidup kamu di sini. Ya, aku melihat di sini ada The Chariot. The Chariot, ya, seseorang ini mungkin ya, dia sudah bisa membaca situasi dan kondisi. Jadi, ya saat mungkin dia melihat kamu itu sekarang ini mungkin sudah jadi single gitu ya, atau dia melihat kamu saat ini memang lagi fokus kepada diri sendiri, atau mungkin dia saat ini melihat kalau kamu itu punya beban dan tanggung jawab. Hadirlah dia. Ya, hadirlah dia ke dalam hidup kamu, memperjuangkan kamu ya untuk bisa bersama-sama menghadapi situasi yang ada. Ya, itu semua terbaca itu karena perubahan pada iman kamu, keyakinan kamu ya, sehingga akhirnya hati seseorang ini digerakkan oleh semesta untuk mendekat ke kamu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau kita memang benar-benar kayak berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Ya caranya itu tadi, dengan berbuat baik, melakukan hal yang positif ya. Karena memang benar-benar ya, hidup kamu itu kayak dulu itu begitu sangat apa ya, terikat gitu loh. Kamu tidak bisa bebas. Bebas arti kata itu mungkin dalam arti konotasi positif begitu ya.
Nah, kamu ingin bebas, kamu tidak ingin dikekang, atau kamu tidak ingin diatur begini begitu gitu ya. Nah, tapi di sini aku melihat kamu akan bisa mengendalikan semuanya, dan kamu mungkin akan bisa happy di sini ya. Jadi pikiran kamu tidak akan terjebak lagi di sini. Karena apa? Karena hadir seseorang ini yang akan bisa menuntun kamu ya kepada suatu keadaan yang membuat kamu merasa kayak, "Wah, kaget benar nih. Ada ya orang seperti ini. Ada ya orang yang tulus seperti ini. Ada ya orang yang akan membawa aku kepada suatu keadaan yang benar-benar aman," begitu loh, ya. Ini juga ada Nine of Wands. Ini adalah gambaran di mana kamu, eee, melihat mulai, apa ya, mencoba untuk bangkit. Kamu merasa untuk berdiri, tapi dengan memegang sebuah tongkat, dan tongkat ini ada lampunya, dan ini juga sebagai petunjuk. Saat kamu benar-benar kayak memegang tongkat ini, dan kamu melihat lampu, arti kata kamu seperti dituntun saat ini. Ya mungkin bisa saja hadirnya seseorang inilah yang akan menuntun kamu. Ya, karena Tuhan mungkin tidak secara langsung, memberikan bantuan ataupun mengabulkan doa kita, tetapi Tuhan akan mengirimkan, ya, seseorang kepada kita untuk bisa membuat hidup kita itu terarah dan punya tujuan. Ya, ini dia. Inilah yang terjadi pada kamu ya, Libra. Jadi ini juga sungguh mengejutkan kamu, di mana awalnya pikiran kamu itu kayak terjebak ya, tahu-tahu bisa bebas, lepas gitu. Dan akhirnya kamu bisa bangkit di sini. Ya, Libra. Di sini ada Page of Wands ya. Nah, di akhir tahun ini, beberapa dari Libra mungkin mulai fokus nih, mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu. Tujuan kamu apa? Aku pengen di tahun 2024 itu kayak sukses, berhasil gitu ya, bahagia dengan seseorang, dan itu kamu fokuskan, kamu manifestkan. Dan akhirnya ya, mungkin satu persatu manifest kamu itu mungkin akan terlihat nyata. Dan kamu akan merasa puas dengan hasil kerja keras kamu, gitu. Karena apa yang kita inginkan itu, apa yang kita harapkan, itu dibutuhkan kerja keras. Tidak hanya dengan duduk diam, ya, Libra. Jadi berharap ada keajaiban, ya pasti ada keajaiban. Jika kita sudah berusaha memperbaiki diri seperti kartu ini ya, memperbaiki diri, melakukan hal yang positif ya, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu wujudkan, apa yang kamu impikan itu terwujud begitu, ya. Nah inilah salah satu bentuk pencapaian yang kamu capai di sini, yaitu kamu berhasil menemukan ataupun mendapatkan sesuatu yang menjadi hak kamu, ya. Mungkin di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, atau di tahun ini kamu akan mendapatkan bonus tahunan, ya. Mungkin di tahun ini kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar menjadi harapan kamu, Libra. Ya inilah yang aku rasakan, ya. Jadi di sini kamu akan benar-benar kayak menikmati hasil kerja keras kamu nanti. Dan ini mungkin jika kamu yang merasa sendiri gitu ya, karena tidak ingin repot nih dengan percintaan, kamu akhirnya sukses dari segi finansial, ya. Jadi kamu jangan khawatir. Tapi jika kamu fokus ya, jika kamu fokus, jika kamu punya keinginan untuk bangkit gitu, nah maka semua itu akan dengan mudah kamu dapatkan. Libra, oke? Kita akan coba lihat 3 kartu di sini. Apakah yang terbaca? Oke. Wow, ada misunderstanding. Nah, ini ya. Ada sesuatu yang benar-benar kayak ini udah kamu bangun nih gitu ya. Tapi tiba-tiba aja kayak kok rusak, kok hancur gitu ya. Kok begini, kok begitu ya. Itu terkadang ya itulah namanya hidup. Makanya di sini aku melihat kamu itu kayak siap ya. Siap untuk menghadapi apapun di masa depan nantinya. Tapi kalau aku lihat dari keseluruhan kartu ini ya, ini kayaknya saling saling sinkron kan. Ini misunderstanding. Ini ada wish will not be granted. Ya, tidak ada harapan kamu yang terkabul di sini. Kenapa ya? Di sini ada great good fortune. Padahal di sini ada keberuntungan kamu yang besar. Tetapi terhambat karena apa? Karena di sini ada teman kamu yang mungkin bermuka dua. Itu best friend. Arti kata mungkin kamu lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu terjebak dalam satu hubungan pertemanan yang menghancurkan kamu, atau dalam hubungan percintaan yang menghancurkan kamu. Karena di sini itu akan menghambat keberuntungan kamu ya. Tetapi aku merasakan ini mungkin ada kayak kesalahpahaman juga ya. Entah kamu dengan teman ataupun siapa ya. Dan itu juga menghambat satu keberhasilan kamu nantinya. Namun jika kamu bisa menyelesaikan semua masalah ini, maka good fortune, great, ini kamu akan dapatkan.
keberuntungan kamu yang besar itu akan kamu dapatkan di sini. Tapi kamu benar-benar kayak lihat dulu nih siapa di sekeliling kamu, siapa yang jadi teman kamu ya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa jika kita tidak menemukan bukti begitu ya. Tapi arti kata di sini akan ada ya orang-orang yang tidak menyukai kamu. Ada. Apalagi saat kamu menemukan keberuntungan yang sangat besar. Rezeki yang berlimpah gitu ya. Naik jabatan kamu. Kamu akhirnya diberikan apresiasi ini itu. Jadi pasti banyak dong orang yang iri. Apalagi dalam dunia pekerjaan. Aku kan seperti dia juga bekerja ini, bekerja itu, tapi kok aku nggak dapat. Mungkin ya beberapa dari kamu itu punya nilai plus di mata atasan kamu atau di mata dunia pekerjaan begitu. Sehingga kamu layak untuk mendapatkan apresiasi. Di situ kamu juga harus berhati-hati. Jangan disangka kalau kamu sudah sukses atau sudah berhasil, kamu berada di zona nyaman. Enggak, ya. Perlu juga berhati-hati. Oke, aku melihat di sini akan ada teman-teman bermuka dua saat kamu merasa sudah sukses nantinya gitu. Oke. Nah, buat teman-temanku Libra, semoga bermanfaat ya. Ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apa yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur. Sampai ketemu lagi Libra, dadah.